Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara, pada malam hari ini kita akan mengulas mengenai salah satu hak pasien yang paling fundamental di dalam pelayanan kesehatan. Nah, hak ini sering disebut dengan hak persetujuan tindakan medis atau persetujuan tindakan kedokteran, atau dengan istilah yang lazim digunakan yaitu informed consent. Nah, saudara, hak memberikan persetujuan tindakan medik dari pasien kepada dokter yang akan melakukan suatu tindakan medis kepada pasien menjadi awal dari dapat atau tidak dapat dilakukannya suatu tindakan kedokteran atau tindakan medis kepada pasien. Nah, saudara, di pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Praktek Kedokteran, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, yang mengatakan bahwa setiap pelaksanaan tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter kepada pasien harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tindakan dari pasien. Nah, artinya apa? Bahwa tidak ada tindakan kedokteran atau tidak ada pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan radiologi atau hal-hal lainnya yang akan dilakukan terhadap diri pasien yang tidak sepengetahuan dengan pasien. Nah, saudara, ini satu bentuk penghargaan yang setinggi-tingginya yang dijamin oleh undang-undang dalam praktek kedokteran, bahwa yang paling menentukan dapat tidaknya dilakukan suatu tindakan medis pada diri seorang pasien adalah pasien itu sendiri. Nah, saudara, agar suatu persetujuan itu dapat diberikan dengan cara yang baik dan benar menurut ketentuan perundang-undangan, maka di pasal 45 ayat 2 mengatakan bahwa setiap persetujuan yang akan diberikan oleh pasien terlebih dahulu harus mendapat penjelasan dari dokter atau tenaga kesehatan yang akan melakukan tindakan tersebut. Artinya apa? Bahwa tidak mungkin ada lahir suatu persetujuan yang tanpa diketahui oleh pasien hal apa yang harus disetujui. Nah, saudara, di ayat ketiga dari pasal 45 Undang-Undang Praktek Kedokteran, maka disebutkan bahwa penjelasan yang harus disampaikan oleh dokter kepada pasien agar dapat memberikan persetujuan tindakan medik atau bahkan mungkin memberikan penolakan terhadap tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter adalah antara lain: satu, penjelasan mengenai diagnosis penyakit. Yang kedua adalah penjelasan mengenai tata cara bagaimana pelaksanaan tindakan medis yang akan dilakukan. Kemudian menjelaskan mengenai resiko yang mungkin akan terjadi dalam tindakan tersebut. Kemudian menjelaskan mengenai kemungkinan alternatif lain yang dapat dilakukan jika tindakan utama yang disarankan oleh dokter tidak bisa dilakukan dengan segala kekurangan dan kelebihannya.
dan bahkan termasuk berapa kemungkinan atau estimasi biaya yang timbul dari suatu tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien. Nah, agar persetujuan ini bisa muncul, maka informasi ini harus menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pasien. Nah, banyak kali kita melihat bahwa informed consent itu hanya sekedar diberikan saja kepada pasien untuk ditandatangani tanpa memberikan penjelasan yang cukup. Dan ini sangat berpotensi untuk menimbulkan suatu permasalahan kesehatan di bidang kesehatan. Maksud saya adalah suatu konflik medis yang mungkin bisa terjadi karena informasi yang tidak jelas. Setiap pelaksanaan tindakan kedokteran yang tanpa persetujuan pasien itu dapat dianggap sebagai sebuah perbuatan melawan hukum yang tentu dapat digugat atau dituntut apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada pasien. Nah, saudara, sebagai pasien, saudara berhak untuk mempertanyakan tindakan apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukannya, berapa tingkat keberhasilannya, apa kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dari tindakan itu jika dilakukan atau tidak dilakukan, dan berapa besaran biayanya, dan termasuk mempertanyakan seberapa kemampuan pengalaman dokter melakukan tindakan tersebut, sehingga ada satu jaminan bagi saudara untuk memberikan suatu persetujuan atau penolakan. Di dalam memberikan persetujuan ini, saudara bebas menentukan tanpa intervensi dari pihak manapun. Tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa intimidasi atau tekanan. Saudaralah yang paling menentukan, dan dokter atau tenaga kesehatan berhak untuk menghargai keputusan saudara. Salam Aki, tapada salam.